Sampah sejenis rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas harian masyarakat dan jumlahnya terus meningkat seiring perkembangan pola konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan data timbulan dan komposisi yang akurat sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah yang efektif. Pengumpulan data yang terstandarisasi menjadi penting agar hasilnya dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengelolaan sampah di suatu wilayah. Pada video ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai metode dan teknik sampling sampah sejenis rumah tangga berdasarkan SNI 3964 2025. Standar ini digunakan sebagai acuan nasional untuk memperoleh data timbulan dan komposisi sampah yang akurat, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam SNI 3964 2025, proses sampling meliputi beberapa tahapan, mulai dari penentuan jumlah responden, pengumpulan sampah harian, hingga pemilahan dan penimbangan untuk mengetahui komposisinya. Teknik yang digunakan juga mencakup sorting, pengukuran karakteristik fisik sampah, serta pencatatan data secara sistematis. Melalui penerapan standar ini, hasil pengukuran yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahapannya secara lebih rinci. Langkah awal yang kami lakukan adalah survei pendahuluan untuk mengetahui jumlah rumah pada 3 kategori, yaitu rumah permanen, semi-permanen, dan non-permanen. Berdasarkan standar SNI, penentuan sampel dilakukan menggunakan metode stratified random sampling, sehingga setiap kategori rumah dihitung sebagai strata berbeda. Alat yang digunakan diantaranya adalah kotak ukur 30x30x60 cm, terpal, sarung tangan lateks, timbangan, trash bag, meteran, masker. Untuk sampah dengan jumlah yang besar, kami menggunakan metode pemisahan kuadran. Caranya, sampah terlebih dahulu diratakan, kemudian dibagi secara imajiner menjadi 4 bagian. Dari 4 kuadran tersebut, 2 kuadran yang saling berhadapan dipilih secara acak sebagai sampel. Sampah dari kedua kuadran inilah yang kemudian dipilah dan timbang. Karena total sampah yang kami peroleh tidak mencapai 100 kg, maka pemilahan dilakukan tanpa pembagian 4 kuadran, dan seluruh sampah langsung dipilah secara menyeluruh. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan sampah ke dalam kategori yang telah ditetapkan SNI, seperti sampah kertas, sisa makanan atau organik, sampah B3 rumah tangga, logam, plastik, kain, serta kategori lainnya sesuai kondisi sampel. Setelah pemilahan selesai, setiap kategori sampah kemudian ditimbang satu persatu menggunakan timbangan yang terkalibrasi. Hasil penimbangan dicatat dalam formulir pengukuran untuk mengetahui berat masing-masing jenis sampah dan komposisinya. Pada tahap pengukuran volume, kami menggunakan kotak ukur berukuran 30x60 cm sesuai ketentuan SNI 3964 2025. Kotak ukur ini digunakan untuk menentukan volume dan densitas sampah setelah proses pemilahan. Setiap kategori sampah yang telah dipilah kemudian dimasukkan ke dalam kotak ukur tanpa ditekan, agar hasil volume mencerminkan kondisi sampah yang sebenarnya. Setelah kotak terisi, kami mengukur tinggi isian sampah, kemudian menghitung volumenya berdasarkan dimensi kotak. Diagram lingkaran ini menggambarkan hasil pengolahan data timbulan dan komposisi sampah setelah proses pemilahan dan penimbangan. Dari total sampah yang dikumpulkan, kategori sisa makanan mendominasi dengan proporsi sekitar 70,9%, menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas konsumsi harian. Kategori lain memiliki persentase yang lebih kecil, seperti sampah kertas dan karton, sampah plastik keras, serta residu yang masing-masing berada di kisaran 5-7%. Sementara itu, kategori seperti sampah taman, B3 rumah tangga, kain, dan logam menunjukkan kontribusi yang relatif kecil di bawah 3%.
Hasil ini menunjukkan bahwa komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, sehingga pengelolaan yang paling potensial untuk dikembangkan adalah pengolahan organik, seperti kompos. Data ini menjadi dasar dalam menentukan arah pengelolaan sampah yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan wilayah. Sekian dan terima kasih.